Shalom guys, kita ketemu lagi. Saya percaya teman-teman di rumah masih tetap semangat, masih tetap merindukan hadirat Tuhan. Karena itu saya mengajak teman-teman, mari kita semua untuk satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan, kami masih boleh memuji Engkau, kami masih boleh menyembah Engkau. Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan, biar nama-Mu saja yang ditinggikan saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Yes, mari sama-sama kita angkat pujian. Sebab Dia Allah kita yang kekal. Dia Allah kita yang setia. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Sebab Dia hakim, Dia pembela kita. Kami percaya hanya padamu Yesus. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelap, turun ke dalam gelap, yang mulia bangkit, bertata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Mari kita nyatakan, Dia Bapa kita, Dia Bapa yang kekal. Yes Lord. Haleluya. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku
percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya Allah, satu-satunya Raja. Kau berkuasa Tuhan, Kau bertata Tuhan. Ini kami Yesus, datang di hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. Sebab Kau Allah yang sempurna, Allah yang mulia. Haleluya. Oh, ini hati kami Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, sekiara la ba 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 se. Yeah. Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang termulia Yesus. Kami percaya padamu Tuhan. Kiara la ba 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 se. Yesus, Yesus Tuhan, Kau yang kami pegang teguh. Sekiara la ba 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 sikada ba 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 ba. Haleluya, haleluya. Sekiada dada ya la ba 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 ba. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Raja segala raja. Haleluya. Sekiada dada ba 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 ba. Sekiara la ba 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 ba. Sekiara la ba 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 ba. Sekiada dada ya la ba 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 ba. Hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Sekiada dada ya la ba 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 ba. Terpujilah nama-Mu selamanya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Sekiada dada ya la ba 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 ba. Yes, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi nama-Mu.
be unto the name of Jesus all the glory, all the honor, be unto the name of God, unto the Lord, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore, to the name of God, to the name of God, to the name of God, to the name of God. Yes, Jesus, haleluya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala hormat syukur Tuhan. Kami panjatkan hanya kepadamu Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau hidup Tuhan. Dan Engkau terus bekerja. Roh Kudus-Mu terus bekerja atas kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Setiap waktu Tuhan. Kami mau berserah Tuhan. Saat ini kami mau siapkan telinga kami Tuhan. Kau yang membuka telinga kami. Kau yang mempersiapkan hati kami Tuhan. Biar boleh menjadi tanah yang gembur Tuhan. Agar kami boleh menerima benih firman-Mu Tuhan. Dan biar firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Biar isi hati-Mu saja yang boleh kami dengar dari mulutnya. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu, haleluya. Amin. Halo teman-teman, senang sekali bisa ketemu lagi dalam ibadah online kita pada siang hari ini, pada hari ini. Nah, hari ini saya mau sharing pelajaran dari kisah Yunus. Saya beri judul Second Chance, kesempatan kedua. Mungkin buat teman-teman yang kalau dengar kata Yunus, buat teman-teman yang suka musik, mungkin langsung kepikir Hedi Yunus. Nah, itu kan nama penyanyi. Tapi buat teman-teman yang udah biasa sekolah minggu, mungkin kalian pikir, ya cerita sekolah minggu, enggak. Promise, janji, ini bukan cerita sekolah minggu, kalian gak salah channel. Yang sekolah minggu tadi udah jam 9 ya, sudah ada. Ini bukan video untuk anak sekolah minggu, tapi ini untuk anak remaja. Nah, apa yang kita bisa belajar dari cerita tentang Yunus ini? Yang pertama mungkin kalau yang kalian udah biasa dengan cerita sekolah minggu, taunya Yunus di perut ikan. Nah, kita mau lihat satu-satu ya, apa yang terjadi dengan kehidupan Yunus. Kita baca dulu dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, dari ayat ini kita baca Yunus dapat perintah dari Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Tuhan suruh Yunus untuk memperingati kota itu, memperingati orang-orang yang ada dalam kota itu bahwa mereka akan dihukum oleh Tuhan karena kejahatan yang mereka lakukan. Tapi pada waktu itu Yunus gak mau. Ya, apa yang dia lakukan bukannya taat dengan apa yang Tuhan katakan, dia malah lari ke menjauh dari hadapan Tuhan, dikatakan di situ, menjauh dari hadapan Tuhan. Nah, kita mungkin belum sampai pernah disuruh sama Tuhan gitu, mungkin disuruh pergi, kamu pergi ke suku terasing atau pergi ke negara yang kamu gak kenal. Ya mungkin ada teman-teman yang dapat perintah seperti itu. Tapi juga mungkin kebanyakan dari kita pikir perintah Tuhan itu apa sih? Perintah Tuhan yang terutama dikatakan di dalam Alkitab itu adalah yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Yang perintah yang kedua adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri.
Dari perintah ini, 2 perintah ini kita sudah lakukan nggak? Atau kita coba lari dari perintah itu? Mungkin soal mengasihi sesama. Hari-hari ini kita kan harus banyak sering stay at home, harus di rumah. Tentunya dengan semakin sering di rumah, yang biasanya ada waktu untuk kita pergi ke sekolah, sekarang semua belajarnya juga dari rumah, belajar online. Jadinya jadi sering banyak konflik, entah konflik dengan orang tua, entah konflik dengan saudara. Bagaimana kita menerapkan perintah Tuhan ini? Bagaimana kita melakukannya? Atau kita berusaha lari dari itu? Misalnya waktu ada konflik, bukannya mempraktekkan mengasihi sesamamu manusia, kita malah membiarkan konflik itu berlarut-larut. Misalnya ngambek, terus gak mau ngomong. Berhari-hari gak diajak ngomong, orang tuanya didiemin, gak diajak ngomong. Itu sama sebenarnya dengan kita lari dari hadapan Tuhan. Kita coba lari menghindar dari apa yang seharusnya perintah Tuhan katakan kepada kita, kita lari menghindar gitu. Nah sama seperti Yunus. Jadi Yunus benar-benar dia coba lari dari apa yang Tuhan katakan. Apakah mungkin untuk lari dari perintah Tuhan? Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Lari dari Tuhan itu sebenarnya membawa kesukaran bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Apa yang terjadi dengan Yunus waktu dia naik kapal itu? Yang terjadi adalah Tuhan kirimkan badai, angin ribut ke laut. Di Yunus pasal 1 ayat 4 dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Jadi kalau kita berusaha lari dari apa yang Tuhan katakan, dari perintah Tuhan, yang kita lakukan adalah kita membawa kesukaran buat diri kita sendiri. Dan bukan hanya untuk diri kita sendiri, juga kepada orang-orang yang di sekitar kita. Waktu orang-orang itu di kapal, mereka cari tahu, ini kenapa sih, kenapa tiba-tiba ada badai. Padahal tadi waktu kita mau berlayar, sudah dilihat semua baik, angin akan baik, cuaca akan baik. Mereka sudah melihat tanda-tanda semua, tidak akan ada tanda-tanda badai. Kenapa ini tiba-tiba ada badai? Mereka cari tahu, akhirnya ketemu Yunus. Dan Yunus sendiri ngaku, Yunus sendiri menyadari bahwa dikatakan, dia ayat 12 dia katakan, sebab aku tahu bahwa karena akulah, perhatikan di situ, karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Seperti tadi contoh yang saya katakan, kalau kita coba lari dari perintah Tuhan, waktu seharusnya kita menyelesaikan konflik, kita menyelesaikan masalah, kita malah berdiam diri, kita malah cuek, ngambek gitu, gak mau selesaikan konflik, apa yang kita buat? Kita sedang menyusahkan diri kita sendiri. Mau makan, kenapa gak ada makanan? Kenapa tidak disiapkan makanan? Mau ngomong, mau minta sama mami, lagi ngambek sama mami. Akhirnya kita diem-diem. Akhirnya apa? Lapar, gak ada makanan, mami juga ikut ngambek, mami gak mau siapin makanan. Kan yang susah kita sendiri, dan kita juga membuat orang lain jadi susah. Mama juga kan jadi susah, nggak bisa komunikasi dengan baik dengan kita. Jadi banyak hal yang sebenarnya kalau kita mencoba lari dari perintah Tuhan, kesusahannya itu kita diri sendiri, kita bikin susah diri kita sendiri. Dikatakan seperti ada di dalam kapal yang sedang ada dalam badai, nggak nyaman. Padahal perintah Tuhan itu sebenarnya ringan. Perintah Tuhan itu enggak memberatkan kita. Justru perintah-perintah Tuhan itu dikatakan itu sebenarnya buat kebaikan kita sendiri. Jadi perintah Tuhan itu enggak memberatkan. Semua untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia memberikan perintah-perintah yang sebenarnya mudah untuk ditaati. Hanya masalahnya kita yang kadang suka lari. Ya, mau lari, mau ngelawan Tuhan, berani loh. Emang kamu siapa mau ngelawan Tuhan gitu loh istilahnya. Tuhan bisa bikin buat badai dalam hidup kita. Bukan untuk menghukum. Kalau Yunus mau dihukum dengan badai itu, Yunus mati langsung di dalam badai itu. Kalau Tuhan pakai badai itu untuk menghukum Yunus, saat itu juga waktu Yunus dibuang ke laut, dia dimakan sama ikan besar, apa yang terjadi? Habis itu di tulisannya muncul the end. Ceritanya habis. Itu kalau Tuhan hukum Yunus. Karena dia lari dari rencana Tuhan. Karena dia lari dari perintah Tuhan. Tapi yang Yunus dapat dari situ adalah Yunus dapat kesempatan kedua. Waktu akhirnya Yunus bilang sama orang-orang yang di kapal itu, iya saya yang salah. Kamu lempar saya saja ke laut.
nanti pasti badainya tenang. Waktu Yunus dilempar ke laut, ada ikan besar yang makan Yunus. Tapi dimakan bukan untuk terus habis itu dia mati atau ceritanya berakhir. Tapi ikan itu jadi transportasi khusus untuk Yunus biar dia bisa sampai ke tujuannya. Jadi kadang kesulitan yang Tuhan buat dalam hidup kita, sebenarnya kesulitan itu karena kita sendiri yang gak mau taat sama Tuhan. Bisa Tuhan pakai untuk jadi kesempatan kedua buat kita melakukan apa yang Tuhan mau. Ya memang caranya lebih gak enak lah. Kalau dari awal Yunus taat, dia bisa naik kapal baik-baik lah. Naik kapal sampai ke Niniwe. Tapi karena dia gak mau taat, akhirnya apa? Masuk perut ikan. Transportasinya bau amis. Transportasinya gak enak. Tapi akhirnya dia kembali. Itu kesempatan kedua yang Yunus dapatkan dari Tuhan. Dikatakan di situ Yunus pasal 3 ayat 3-4. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Setelah perjalanan yang begitu berat, setelah berusaha lari dari Tuhan, akhirnya Yunus dikasih kesempatan kedua sama Tuhan. Nih, kamu saya kasih kesempatan lagi ya, lakukan apa yang saya mau. Kali ini Yunus taat. Dia taat, dia pergi ke Niniwe. Nah, orang-orang Niniwe, seharusnya mereka itu dihukum sama Tuhan. Tuhan sudah menetapkan, sudah buat surat perintah, sudah ada SK-nya. Ini Niniwe akan dimusnahkan. Sama seperti waktu itu kalau ada cerita Alkitab Sodom dan kota Sodom dan Gomora yang ditunggang balikan, artinya akan habis dengan api, semua penduduknya akan musnah. Tapi apa yang orang-orang Niniwe lakukan? Mereka bertobat, mereka berpuasa, bahkan dikatakan dari manusia sampai hewan, sampai raja, semua orang di kota itu berpuasa, mereka bertobat, mereka berbalik dari jalannya, minta ampun sama Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan sama mereka? Walaupun Tuhan sudah putuskan bahwa Tuhan akan murkanya akan turun atas mereka, Tuhan beri mereka kesempatan kedua. Yaitu mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Dan waktu mereka bertobat, bagaimana reaksi Tuhan? Kita baca di Yunus pasal 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bayangkan Tuhan yang sudah menetapkan bahwa dia akan murka, begitu melihat orang Niniwe bertobat, batal hukumannya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa, aduh saya sudah lakukan dosa terlalu berat. Gak mungkin Tuhan ampuni. Gak mungkin saya diampuni sama Tuhan, dosa saya sudah terlalu besar. Gak ada kata terlambat untuk bertobat. Selama masih punya kesempatan kita masih punya kesempatan untuk bertobat, Tuhan pasti ampuni. Asal kita mau. Jangan tunda-tunda. Kalau seperti ada kata firman pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya jangan keraskan hatimu. Kalau kalian hari ini dengar bahwa Tuhan itu kasih pengampunan. Orang Niniwe ini mereka udah istilahnya hukuman udah depan mata. Sudah ditentukan 40 hari lagi. Tapi mereka bertobat. Dan Tuhan batalkan hukuman itu. Apalagi kita, kalau kalian merasa bahwa aduh gak mungkin. Gak ada dosa yang terlalu berat di mata Tuhan yang gak bisa Tuhan ampuni. Pasti Tuhan akan ampuni. Selama kita mau bertobat. Masih ada kesempatan. Makanya jangan keraskan hati. Tapi buka hati buat Tuhan bekerja. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nah, kisah selanjutnya dalam kitab Yunus, di kitab terakhir, dikisahkan cerita tentang Yunus dan pohon jarak. Kalau di kitab pertama ada kisah Yunus dan ikan besar dalam perut ikan. Yang kitab terakhir, Yunus dan pohon jarak. Waktu itu Yunus marah. Waktu dia lihat bangsa orang Niniwe ini bertobat, terus Tuhan batalin hukumannya, Yunusnya ngambek. Dia marah, dia jengkel sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan ngampuni? Dia ngambek. Jadi dia putuskan
saya mau lihat deh Tuhan beneran ampuni atau Tuhan kasih hukuman. Tapi dia gak berani tinggal dalam kota, dia takut juga sih. Kalau dia di dalam kota terus Tuhan kirim api kan dia terbakar, dia juga ikut musnah, dia ikut binasa. Jadi dia camping di luar kota. Dekat situ dia bikin pondok, dia mau nungguin, dia ngambek nih sama Tuhan. Teman-teman ada yang pernah ngambek gak sama Tuhan? Kira-kira kalau setiap orang yang ngambek sama Tuhan, terus Tuhan hukum atau tiba-tiba jeder, ada petir gitu, nyamber gitu sama untuk setiap orang yang ngambek sama Tuhan, pasti ngeri ya. Karena saya yakin setiap kita ada walaupun kita sudah Kristen, mungkin sudah lama sekali kenal Tuhan, sudah lama jadi orang Kristen, ada satu waktu di mana kita rasanya pengen ngambek sama Tuhan, kita protes gitu sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan bikin keputusan seperti ini? Kenapa sih Tuhan mesti bikin seperti ini? Kenapa sih doa saya nggak dijawab? Saya kan sudah begini Tuhan, saya sudah lakukan ini Tuhan. Kita protes sama Tuhan, kita ngambek sama Tuhan. Kita lihat apa yang Tuhan lakukan dengan Yunus yang ngambek. Waktu Tuhan lihat, si Yunus ngambek. Apa tuh dibikin? Dia lagi camping tuh di situ. Kasihan ya camping kepanasan. Nah, Tuhan tumbuhkan satu pohon. Dikatakan pohon jarak. Nah, pohon jarak itu dikatakan seperti labu botol, saya juga nggak tahu seperti apa. Terus tapi pohonnya itu tumbuh sampai melewati kepalanya Yunus dan jadi seperti tempat berteduh buat Yunus. Yunus senang sekali. Aduh, enaknya ada pohon jadi nggak panas, berteduh. Dia senang sekali. Tapi pohon itu cuma sehari. Besoknya Tuhan kirim ulat. Ada ulat yang tiba-tiba makan pohon itu, akhirnya pohonnya jadi layu. Sudah pohonnya layu, nggak ada tempat berteduh. Matahari terik, panas sekali. Si Yunus sampai jadi apa? Dia udah lesu, lemah, panasan, capek. Aduh Tuhan, saya kasih mati saya aja deh Tuhan, saya lemes. Kenapa? Masa gara-gara pohon kamu mau ngambek, kamu mau marah? Emang pantas minta mati gara-gara pohon? Segitu sayangnya sama pohon. Iya Tuhan, pantaslah saya marah. Nah, tapi apa yang Tuhan katakan sama Yunus waktu Yunus marah soal pohon itu? Dikatakan di Yunus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Jadi Tuhan bilang sama Yunus, kamu sama pohon yang cuman baru sehari aja, yang kamu tanam aja kamu enggak bikin usaha untuk pohon itu, kamu bisa segitu sayangnya. Apalagi sama orang Niniwe. Tuhan begitu sayang sama kita. Tuhan begitu sayang sama manusia. Dikatakan dia yang menciptakan kita. Perhatikan apa yang Tuhan katakan, dikatakan waktu itu. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe. Penduduk Niniwe dikatakan di situ adalah 120.000 orang. Penduduk di Indonesia mungkin ada sekitar 300 juta lebih banyak dari penduduk Niniwe. Dan hari ini Tuhan katakan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Indonesia. Tuhan juga sayang dengan bangsa ini. Tuhan juga mau kita jangan jadi orang-orang egois yang hanya mikir diri kita sendiri, gak peduli dengan bangsa kita. Sebagai generasi muda, kalian punya Sebagai generasi muda, kalian bisa buat perubahan buat bangsa ini. Perubahan itu mungkin kecil artinya, tapi bisa. Dan perubahan yang paling utama itu adalah perubahan dalam hati kita. Kalau kita mau, bangsa ini bukan bangsa yang sempurna. Kalau mau buat keluhan, mau buat komplain tentang bangsa ini, mungkin bisa berkilo-kilometer komplainnya. Tapi bagaimana hati kita memiliki kasih untuk bangsa ini. Bagaimana kita mengasihi bangsa ini seperti Tuhan mengasihi bangsa ini. Mari minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya hati yang mengasihi bangsa ini. Supaya saya bisa menunjukkan kasih yang nyata kepada sesama saya. Kepada mungkin lingkungan terdekat kita.
sama keluarga, sama tetangga, di mana hari-hari ini semakin sulit untuk bergaul, semakin sulit untuk untuk ketemu orang, harus jaga jarak. Tapi biar kasih kita bisa tetap dirasakan sama orang lain. Minta Tuhan kasih saya hati yang mengasihi bangsa ini. Kalaupun saya nggak bisa melakukan sesuatu untuk bangsa ini, saya bisa berdoa buat bangsa ini. Saya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa ini. Walaupun itu hanya lewat doa ataupun hanya pengaruh yang kecil dari lingkungan kita. Tapi minta Tuhan memberikan kita hati untuk bangsa ini, untuk mengasihi bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap kami, Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar bagi bangsa kami, bagi setiap kami, Tuhan. Kalau hari ini kami ada dalam posisi di mana kami belum bertobat, kami berusaha lari dari jalan-Mu. Biar hari ini kami mau buka hati untuk Engkau, Tuhan. Biar kami mau buka hati untuk menerima Engkau dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami sudah jadi orang Kristen, Tuhan, kami sudah mengenal Engkau, dan kami masih jadi orang yang egois, yang nggak peduli dengan jiwa-jiwa, yang nggak peduli dengan orang lain. Biar hari ini Engkau ubahkan hati kami, supaya kami mengasihi sesama kami. Terlebih lagi kami mengasihi bangsa kami, berdoa bagi bangsa kami. Dan sungguh-sungguh Tuhan, biar kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ikut dalam ibadah online ini Tuhan. Berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kuliah mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Kiranya Engkau yang membuat berhasil setiap yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapak. Kami berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.